pulang kampung, nanti pas balik lagi ke Jakarta kita ngajak sepupu atau saudara yang mungkin lagi mau nyari kerjaan atau misalkan baru lulus. Jakarta sih kalau dulu sih ya emang tempat nyari duit ya. Kalau kan banyak orang yang pikirannya kayak sama juga sih sama gue sih. Jadi mungkin mindsetnya ya kayak gitu. Jadi wah kalau mau nyari duit di Jakarta aja yang banyak duitnya kayak gitu. Sekarang itu makin sulit masuk situ gitu. Dan akhirnya orang-orang milih ya merantau ke Jakarta lah. Halo No, apa kabar? Alhamdulillah baik. Gimana nih Bro Ripal kabarnya juga? Baik juga, harus selalu baik dong. Bro Ano terakhir saya undang kapan ya? Sudah lama ya? Mungkin sekitar 1 bulan kali ya, pas waktu puasa ya. Oh betul waktu itu kita ngabuburit ya sebelum pulang. Kita ngobrol-ngobrol dulu. Nah kebetulan gue undang lagi nih. Kira-kira lo lagi sibuk apa sekarang? Sibuk biasa sih, kerja aja sih. Kerja. Cuma kerja 8 jam 9 jam lah satu hari kayak gitu. Ya pasti tahu sendiri lah kerja itu gimana kan? Ya. Tapi mental aman? Ya sejauh ini sih aman ya, oke. Ya aman-aman ini saja lah. Jadi untuk mental aman lah ya, nggak usah dibahas lagi. Nah kemarin mudik nggak sih? Pastinya mudik. Kalau nggak mudik kayaknya gimana gitu, kurang afdol aja kalau lebaran itu nggak mudik. Selalu mudik ya, naik kendaraan umum? Ya, naik kendaraan umum, naik bis sih. Berarti terjebak macet juga dong? Kalau macet pasti ada macetnya lah, tapi nggak terlalu sih, nggak kayak tahun-tahun sebelumnya sih. Oke. Pas di kampung lo berapa lama? Kalau nggak salah 8 hari deh kurang lebih. 8 hari? 8 hari. Ya betul kan, libur kan 10 hari dari kantor. Iya betul. Terus ya maksimalin lah 8 hari itu udah lumayan maksimal sih. Puas? Dibilang puas ya gimana lagi ya, sebenarnya sih belum puas sih, tapi masih kurang gitu. Ya masih kurang sih. Tapi kan itu udah lumayan lama ya sebetulnya, ya seminggu lebih libur. Itu ya momen, makanya ya sebisa mungkin kita harus mudik gitu kan, pulang kampung bertemu keluarga kapan lagi, apalagi momennya pas banget di saat lebaran kayak gitu. Iya. Lo balik ke sini itu ngajak saudara kah atau sendirian? Kalau balik lagi ke Jakarta lagi buat kerja itu sendiri aja sih. Kayaknya nggak pernah deh kalau buat bawa keluarga untuk kembali lagi ke Jakarta. Iya. Tapi lo sadar nggak sih kalau banyak loh fenomena kayak gitu, kayak misalkan kita nih pulang kampung, nanti pas balik lagi ke Jakarta kita ngajak sepupu atau saudara yang mungkin lagi mau nyari kerjaan atau misalkan baru lulus. Itu kan banyak tuh. Lo salah satu yang seperti itu nggak sih dari pengalaman lo sebelumnya? Kalau ngajak-ngajak sih, kalau gue belum nggak termasuk orang yang suka ngajak-ngajak kayak gitu ya. Tapi kalau emang ada keperluan, mungkin kalau emang benar-benar ada kerjaan yang emang dia mau masuk kayak gitu, baru kita berangkat bareng paling. Tapi kalau misalkan enggak, kayaknya nggak pernah deh. Nggak pernah sih, sama sekali sih untuk saat ini sih. Nah, alasannya kenapa? Alasannya apa ya? Ya karena ini aja sih, emang karena nggak ada yang mau diajak atau gimana kayak gitu, nggak ada. Nggak punya banyak saudara kah? Saudara banyak, cuma udah pada punya kerjaan juga sih. Jadi nggak, berarti tipikal yang nggak menggantungkan kayak minta tolong ke ini ya, mandiri begitu ya. Alhamdulillah sih enggak sih. Tapi kalau misalkan ada teman yang emang benar-benar pengen main doang ya, kalau buat main ke Jakarta, atau mungkin memang ada kerjaan kayak gitu, ada misalkan ada lowongan kerja, mereka mau tes kayak gitu, bolehlah diajak bareng. Tapi kalau misalkan nggak ada tujuan, buat apa juga kan? Betul. Ya barangkali stay dulu di tempat tinggal lo sambil ya nyari-nyari peluang begitu kan. Itu banyak loh yang kayak gitu. Ya itu gimana ya, terserah juga sih kalau misalkan banyak, tapi untuk saat ini sih nggak pernah sih. Nggak pernah ya? Iya. Kalau melihat fenomena saat ini itu setiap kali pulang mudik balik ya setelah lebaran itu pasti membludak gitu kan. Orang-orang pada pengen ke Jakarta, apalagi yang belum pernah sebelumnya. Mungkin ada rasa penasaran gitu kan.
wah Jakarta kayak gimana gitu. Saya kalau misalkan kerja di Jakarta gimana gitu kan, orang melihatnya sepikiran kan. Kalau misalkan orang-orang terutama gue dari kampung, lo juga mungkin punya kampung, nah melihat Jakarta itu dulu seperti apa tuh? Jakarta sih kalau dulu sih ya emang tempat nyari duit ya. Kalau kan banyak orang yang pikirannya kayak sama juga sih, sama gue sih. Jadi mungkin mindsetnya ya kayak gitu. Jadi wah kalau mau nyari duit di Jakarta aja yang banyak duitnya kayak gitu. Tapi itu sesuai. Pada akhirnya sih ya sesuai emang buat orang yang emang benar-benar ini ya benar-benar kerja di situ dan emang disyukuri aja ya. Tapi gue begitu dulu, salah satu yang pengen ke Jakarta itu karena wah di Jakarta kan banyak lowongan mungkin ya, lowongan kerja, terus kayaknya kan jauh lebih mudah gitu kan. Ya udah ini sama dengan jutaan orang yang ke Jakarta itu, ya gue salah satunya yang menuju Jakarta ya kan. Sama aku juga sih sebenarnya. Tapi gue merasa akhir-akhir ini setelah Lebaran ini padat banget, sumpah. Kendaraan mau transportasi umum atau di jalan raya itu mau berangkat kerja atau pulang kerja itu wah ini udah apa ya, over banget sih menurut gue. Karena gue bingung sih, karena gini ya, di sisi lain gue pun termasuk orang-orang yang ya dari kampung ke kota itu kan, tapi ya urban. Di sisi lain ya gue harus kerja juga gitu kan. Nah, dan gue termasuk yang menu-menuin Jakarta juga kan. Nah, menurut lu gimana? Kalau menurut gue sih, kalau untuk saat-saat ini ya, kalau misalkan emang nggak ada keperluan atau mungkin emang nggak ada kerjaan, mendingan nggak usah lah. Nggak usah ke Jakarta. Nah gitu. Iyalah. Kalau mungkin kalau adil dong, kita udah duluan ke Jakarta, hak dong. Ya sebenarnya sih hak mereka ya, mau kemari atau enggak ya itu sih hak mereka. Cuma kan kalau misalkan nggak ada tujuan buat apa juga kan. Kalau mungkin memang sekedar buat main-main atau mungkin refreshing yang nanti emang tujuannya berapa hari terus balik lagi itu nggak apa-apa sih. Tapi kalau misalkan di sini jadi gelandangan itu buat apa juga kan? Oke. Kalau yang belum jelas ya, kecuali belum jelas kayak Bro Ano yang udah jelas punya pekerjaan dan aktivitas sehari-hari di Jakarta udah dari beberapa tahun yang lalu, itu kan ya harus balik lagi mau tidak mau ya. Tapi lo ada kepikiran untuk stay di kampung gak sih, untuk balik? Kalau stay di kampung sih, kalau misalkan untuk dalam jangka waktu yang lama ya. Ya sebenarnya sih kalau misalkan ini sih suatu saat pasti juga balik juga kan. Tapi kan gini, lo kan sadar kalau misalkan di sini itu udah padat sama orang-orang kayak kita nih yang ngerantau. Ada nggak maksud gue itu kemungkinan atau misalkan lo kemauan untuk balik kampung karena di Jakarta itu udah padat gitu. Gue mau ya udah mencari peruntungan atau kerja di kampung gitu. Ada nggak sih kepikiran misalnya? Kalau untuk saat ini sih belum ada sih. Karena mungkin ya di kampung kan belum ada kerjaan. Tapi kalau emang ada kerjaan yang emang pas dan kerjaan yang itu emang benar-benar ini apa kayak kerjaan tetap kayak gitu, boleh lah. Tapi kalau misalkan belum dan di sini juga masih bisa aktif kerja cari duit, ya mending di sini aja lah. Oke, betul. Ya walaupun konsekuensinya dengan padat banget itu ya. Udah biasa lah bro. Udah biasa tiap tahun nambah. Ya walaupun keluar masuk ya kan. Nah, ngomong-ngomong soal keluar masuk, bentar lagi kan ibu kota bahkan udah resmi ya, udah pindah ya. Nah, cuman bertahap gitu kan perpindahannya. Nanti kan mungkin dengan pindahnya para pekerja pegawai negeri yang di kementerian itu kan banyak juga kan yang PNS gitu. Itu cukup mengurangi nggak menurut lo? Kalau cukup mengurangi mungkin tapi nggak seberapa. Tapi bisa juga berkurang tapi nanti bertambah lagi. Okay. Ya. Ekspektasi lo sebenarnya kayak gimana sih ketika ibu kota sudah pindah? Apakah Jakarta akan jadi kosong? Nggak. Atau paling nggak mengurangi? Apa tetap sama? Kalau kosong sih kayaknya nggak mungkin ya. Kalau kosong ya. Kalau kurang ya mungkin juga kurang tapi sedikit. Gimana ya? Kalau kayaknya sih tetap aja tambah kayaknya sih. Maksudnya kan mindset orang pasti udah tahu kan kalau Jakarta itu banyak perusahaan-perusahaan gede juga. Betul. Kan pasti semakin berkurang. Ada yang pindah ke IKN kayak gitu. Pasti mungkin anggapan dari yang di luar Jakarta kayak gitu. Wah ini peluang nih bagi mereka nih buat mencari pekerjaan dan bisa tinggal lagi di Jakarta kayak gitu. Bisa juga kayak gitu sih.
Tapi gue pernah berpikir gini lah, kalau misalkan ibu kota sudah di IKN, orang ngerantaunya ke sana, bukan ke sini. Itu ekspektasi gue. Ekspektasi Iya. gue ya. Tapi mungkin karena Jakarta juga sudah jadi pusat bisnis yang sudah lama, orang akan tetap ke sini gitu kan. Mungkin kenyataannya akan tetap kayak gitu kali. Kayaknya seperti itu sih. Iya, soalnya. Tapi mungkin kita lihat aja deh nanti ke depannya kayak gimana. Iya, oke bro. Jadi kemarin pas gue mudik, gue itu sempat ngajak sepupu-sepupu gue untuk ke Jakarta karena menurut gue mereka udah usia produktif dan apa salahnya ikut dan bekerja di sini untuk pengalaman sih. Kalau gue mungkin yang termasuk orang-orang yang ya itu yang menu-menuhin Jakarta itu, termasuk gue mengajak juga gitu. Nah kalau lu kan tadi yang nggak pernah ngajak gitu karena mandiri gitu kan. Sih bukannya nggak pernah ngajak kayak gitu ya. Sampai saat ini nggak ada yang mau kemari kayak yang bilang sama gue kayak gitu. Terus mau dong ke Jakarta. Mungkin kalau misalkan ada yang ada yang minta kayak gitu, terus itu juga boleh-boleh aja sih kalau sama gue. Kalau terus gue bawa juga kemari kayak gitu. Tapi itu harus ada tujuan yang jelas. Kalau misalkan nggak ada tujuan yang jelas kan, aduh nanti gimana kan di sininya gimana, malah nanti ujung-ujungnya menu-menuhin lagi juga kan. Iya betul. Nah berarti ini tuh sebetulnya gak bisa disalahkan juga ya bro ya. Iya sebenarnya. Karena itu hak mereka lah. Kita butuh juga gitu kan. Gue melihat ini, gue nggak bisa stop. Orang-orang jangan ke Jakarta. Pertama, gue sebagai anak daerah juga gitu kan yang kebetulan ke Jakarta, dan gue akan mengajak sepupu-sepupu gue atau saudara-saudara gue untuk mencari pengalaman juga di sini, karena ya kalau misalkan dia tetap di kampung dia kurang berkembang juga gitu. Nah ini mungkin banyak yang mindsetnya kayak gini juga, sampai pada akhirnya orang datang ke Jakarta dari setiap daerah karena ini pusat bisnis gitu ya, akhirnya ya penuh gitu. Jadi untuk perpindahan ibu kota ke IKN dengan Jakarta akan kosong itu kayaknya nggak mungkin ya. Ya kalau kosong sih kayaknya nggak mungkin. Ya, tapi mungkin kalau berkurang mungkin juga. Tapi mungkin juga malah bertambah. Bisa jadi. Karena ya orang ngerasa ya udah pada pindah, ya udah ke Jakarta aja mungkin sekarang bisa juga kayak gitu. Lengang gitu kan. Lo bisa ceritain sedikit nggak sih mengenai kampung lo itu? Oke, jadi kampung gue itu lebih ke pegunungan sih Mas Ana. Iya, di desa banget lah, masih jauh. Ke kota itu gue harus berjam-jam. Kalau untuk mengakses kayak harus ke pasar atau misalkan ke pusat kota itu jauh banget. Malah justru enak ya kalau kampung-kampung daerah pegunungan kayak gitu ya. Sebetulnya kalau untuk refreshing sehari 2 atau 3 hari maksimal seminggu lah masih oke. Tapi kalau lama-lama bosan juga sih. Sebagai gue yang orang sana, ya dulu jujur nggak ngerasa bosen ya, tapi setelah gue ke Jakarta pas balik, wah lama-lama kok bosen gitu kan. Bosen di kampung gitu. Iya, makanya ya udahlah ke Jakarta lagi gitu, karena aktivitas, karena gue sebetulnya mayoritas itu petani sih kalau di kampung gue ya, petani. Nah karena gue udah dari dulu nggak langsung ke petani, jadi gue kayak nggak bisa gitu loh. Padahal kan apa salahnya gitu kan. Sebetulnya bisa aja gue jadi petani. Jadi petani gitu ya. Tapi karena dari awal gue udah kerja di Jakarta, jadi bukan menolak untuk melakukan itu gitu. Tapi kayak kebanyakan diem, udah pengen ke kampung itu, pengen refreshing. Refreshing gitu, aja ya, sama sih. Cuma buat rebahan. Kalau enggak, paling kalau kemana-mana cuma asal tandang doang kayak gitu ya. Kalau biasanya kalau di kampung tuh kalau pas mudik ngapain aja, aktivitas apa, keliling kampung, keliling kota, kulineran di sana atau gimana? Kalau mudik itu pasti biasanya kalau gue sih sama sih buat istirahat sebenarnya sih, karena di Jakarta kan udah capek kayak gitu kan, udah bergumul dengan kerjaan kayak gitu, waktu terbuang juga buat kerja kayak gitu kan. Jadi kalau di kampung ya itu paling buat istirahat, rebahan kayak gitu ya. Ya alhamdulillah sih orang tua kan tahu juga lah. Ini dah jadi nggak ada masalah kalau. Tapi kadang juga gue suka juga sih keliling-keliling kayak gitu sih. Keliling kampung atau ke wisata yang ada di daerah lo atau keliling rumah. Ekspektasi gue room tour aja sih.
Oke, diterima jawabannya. Enggak sih, enggak sebenarnya. Kalau gue sih, kalau tempat lu kan pegunungan ya. Kalau tempat gue itu lebih ke pantai sih sebenarnya. Oh, dekat pantai. Asik dong. Ya. Banyak wisata gitu ya. Ya, lumayan lah kalau di daerah gue kayak gitu. Jadi di dalam satu tempat kayak gitu ada tempat wisata yang lain kayak gitu. Kenapa daripada lo ngerantau di Jakarta lo nggak balik terus ngembangin wisata di sana, atau ya buka bisnis usaha untuk pariwisata di sana? Pengennya sih kayak gitu ya. Oke. Tapi kalau mungkin bukan kapasitas gue kali ya kalau buat mengembangkan pariwisata kayak jadi, gitu. Apa namanya? Itu ada brand ambassador sih? Bule-bule jadi lo bisa jadi tour guide. Kebetulan di sana itu jarang banget ada bule kayak gitu. Masih wisata lokal ya. Pak Le. Adanya Pak Le. Kali gua ada. Bule juga. Kalau bule yang benar-benar bule sih nggak ada ya kalau di sana. Oke. Ya paling sama turis-turis domestik aja sih. Kalang dari luar daerah gue, terus ya paling bermain ke tempat gue kayak gitu, pantai kayak gitu. Asik juga sih sebenarnya sih. Kalau di mudik paling aktivitas gue ya satu, kalau misalkan lebaran ya silaturahmi kayak gitu ya. Kadang kan kebetulan orang tua gue itu kan orang tua paling tua lah ya pertama kayak gitu. Jadi banyak dari saudara-saudara bokap gue kayak gitu yang silaturahmi, jadi datang ke tempat gue dari anak cucunya dan lain-lainnya lah pokoknya kayak gitu. Jadi pada datang kayak gitu. Asik. Terus habis itu paling ntar giliran gue yang keliling ke kampung kayak gitu. Kebetulan kan kalau di kampung kan tahu sendiri kan ramai banget kayak gitu. Jadi datang aja ke orang-orang yang lebih tua kayak gitu untuk bersilaturahmi kayak gitu. Padahal di masjid kan sebenarnya kita kan sholat id dulu gitu kan, udah salaman. Tapi kita perlu juga sih buat mendatangi ke rumahnya. Kalau itu lebih ke kultur ya, udah jadi kultur. Sama juga kan bro tempat lo? Kalau gua biasanya antar keluarga ya, paling tetangga yang deket-deket sih. Cuman nggak nyampe karena orang tua gua bukan anak yang. Kalau bapak itu memang yang pertama sih. Ya betul, biasanya dikunjungin. Tapi karena masih ada kakek nenek, ya masih ke rumah kakek nenek gitu kan. Berarti ke rumah kakek nenek dulu ya, atau mungkin pada ngumpul di sana ya? Ya ngumpulnya di sana. Jadi rumah, walaupun anak pertama, juga sih. Rumah orang tua gue tuh belum jadi apa ya, untuk perkumpulan adik-adiknya gitu. Belum. Tapi mungkin kurang lebih sama sih. Tapi di sana ada tradisi sungkem juga nggak sih? Kalau tempat gue kan setiap kali lebaran kayak gitu pasti jadi satu keluarga kayak itu harus sungkeman, siapa yang lebih tua jadi kita salamin sama ya. Kalau sungkeman itu kayak udah wajib kali ya, maksudnya walaupun itu sebetulnya kita udah salaman di masjid lah gitu, tapi kan itu beda gitu. Kalau di keluarga tetap harus lebih serius lagi mungkin ya gitu. Biasanya gini, ada kalau di gua ada tradisi unik sih. Apa itu? Biasanya nih, kalau yang gue alamin, malamnya itu gue takbiran sampai pagi banget kan, sampai subuh. Habis itu pulang, terus ke masjid lagi untuk sholat id. Habis sholat id, biasanya kita nangis-nangis, sungkeman gitu kan. Setelah selesai nangis, biasanya ngebaso. Pikirnya setelah sungkeman berantem lagi biar sungkeman lagi kan? belum. Masih hari itu masih romantis semua. Di hari itu masih romantis lah, dan harus romantis sebetulnya kan. Jadi kita ngomongin pulang kampung apa? Gak udah lah, nyambung aja lah. Nyambung kan. Ya, jadi memang seperti itu ininya budayanya ya. Kayak yang tadi gue bilang, gue biasanya semalaman gak tidur. Terus habis itu takbiran, terus sholat id. Habis sholat id biasanya sungkeman atau misalkan ziarah kubur dulu kalau di gua. Habis itu pulang, terus makan dulu. Biasanya makan bakso tuh, itu udah jadi tradisi gitu. Habis itu tidur. Itu kan gue masih kurang tidur tuh semalaman kan. Nah benar-benar puas banget itu tidur. Bangun-bangun nanti makan ketupat lagi, kayak gitu terus gitu. Ya hampir sama sih kalau tradisi tempat gue. Makan bakso juga. Kalau makan bakso sekeluarga gitu. Ini sih sebenarnya lebih ke ada opor juga sih ya, opor. Kalau nggak opor ada bakso mie ayam. Tapi kalau gue sih kalau
Kalau pagi kan biasanya makan yang dibuat sama ini kan, sama orang tua gue kayak gitu kan. Tapi setelah itu paling biasanya makan mie sih bareng-bareng kayak gitu sih. Sama juga sih sebenarnya. Karena gini ya, maksudnya kalau makan daging terus, memang bakso daging juga. Tapi kayak apa ya, butuh yang seger-seger, yang pedes gitu biasanya. Pedes banget tuh biasanya. Omongan tetangga lebih pedes. Tetangga siapa dulu nih? Ya itulah, kalau pulang kampung seperti itu dengan segala ceritanya. Tapi ya itu kan kayak selewat doang ya. Kayak nggak berasa nggak sih kalau kita pulang kampung? Ya sebenarnya cepet banget ya. Cepet banget emang sih. Mungkin karena kita nggak ada aktivitas lain selain rebahan sama ini kali ya. Selain jalan-jalan yang nggak. Jadi kelihatannya cepat. Tiba-tiba harus urban lagi gitu kan. Harus ke Jakarta lagi. Ya memang itu apa ya, rutinitas dan wajar kalau misalkan sepupu-sepupu kita atau saudara kita yang di kampung kayak penasaran juga sama kayak kita, mungkin udah bosan juga kan. Makanya mereka ya akhirnya pada kalau pulang lagi ke Jakarta itu otomatis bawa beberapa pada pengen ikut juga ya. Sebenarnya mereka yang ikut juga pengen tahu Jakarta juga kali ya, bukan masalah pengen kerja atau gimana kayak gitu juga ya. Iya, sama kayak gue dulu penasaran banget dengan Jakarta gitu kayak. Misalkan ada teman gue itu yang di kampung kayak gitu, yang pengen ke Jakarta, terus mereka nggak tahu Jakarta itu kayak apa kayak gitu. Paling gue cuma nitip sama orang tua gue sih, udah kasih aja nomor gue kayak gitu, ntar hubungin gue, pasti gue jemput kok, kayak gitu sih. Dulu pernah juga sih, dulu pernah anak tetangga kayak gitu kan. Itu kebetulan kalau kebetulan sih dia sih emang ada tes kan buat kerja kayak gitu. Terus orang tuanya dia kan nitipin anaknya ke gue kayak gitu, ya udah gue jemput dia di stasiun kayak gitu, udah langsung. Dia emang benar-benar tes sih. Tapi setelah tes kelar kayak gitu dia pulang lagi ke kampungnya kayak gitu sih. Sebetulnya gini ya, mungkin pemerintah sudah lama juga gitu kan ngasih solusi untuk menyamaratakan di daerah, walaupun gak akan sama gitu ya. Paling enggak lapangan pekerjaan di daerah itu kayak pabrik-pabrik, kalau di daerah biasanya kan kayak gitu ya, diperbanyak gitu kan. Tapi kadang orang daerah situnya aja agak susah loh. Kayak misal nih di daerah gue ada satu pabrik yang awalnya dijanjikan kalau misalkan ada pabrik di situ tuh akan mayoritas pekerjanya itu putra daerah gitu. Harusnya seperti itu ya. Tapi faktanya pada kenyataannya cuma ada berapa persen doang, dan sekarang itu makin sulit masuk situ gitu. Dan akhirnya orang-orang milih ya merantau ke Jakarta lah gitu. Itu ini nggak sih? Ada kemungkinan karena emang ya kan banyak kan kalau dari perusahaan gitu kan banyak kualifikasi kan. Betul. Mungkin dari putra daerah skill juga sih belum mau kualifikasi kayak ya, gitu. Betul. Setuju. Mungkin juga ya, tapi sih harusnya sih diprioritaskan yang betul. Putra daerah kayak gitu kan. Sampai akhirnya kan itu belum jadi solusi yang benar-benar mantap ya gitu. Sampai akhirnya orang ya akan terus ke sini gitu. Sekalipun ibu kota sudah dipindahkan, di daerah-daerah dibangun lapangan pekerjaan, mungkin akan mengurangi. Tapi yang lo bilang tadi tidak menutup kemungkinan kalau akan datang yang lebih banyak juga gitu. Jadi mungkin Jakarta akan tetap kayak gini. Iya kan? Kalau realitanya yang gitu memang hari ini kita nikmati seperti ini, mungkin besok-besok ada kemungkinan seperti ini juga atau jauh lebih banyak. Itu yang pasti. Nah, kita lihat sampai saat ini juga kan masih banyak juga kan, meskipun KM juga udah resmi ya. Betul. Udah. Karena sebelum pindah juga kan. Kalau nggak salah nanti Agustus ya. Bro, nggak kerasa ya kita ngobrol-ngobrol seru seputar urbanisme dan Jakarta yang akan tetap padat. Menurut sudut pandang lo dan sudut pandang gue mungkin kurang lebih sama ya, kita satu pemikiran dan kita termasuk orang yang hidup di sini, nyari peruntungan di sini. Ya udahlah, nikmati aja gitu kan. Bro, sebelum lo pulang, lo ada nitip sesuatu yang mau disampaikan ke teman-teman di sini? Buat warga kampung yang memang mau ke Jakarta, bolehlah ke Jakarta. Tapi setidaknya kamu harus punya tujuan ya. Apa sih tujuan kamu main ke Jakarta? Jangan kamu gak punya tujuan terus main ke Jakarta ya. Oke. Mungkin itu aja pesan. Oke, kalau dari gue sih, kalau misalkan mau ke Jakarta itu it's okay. Tidak perlu gue akan menuhin Jakarta, nggak perlu berpikiran seperti itu karena tanpa berpikir seperti itu pun Jakarta tetap padat, penuh ya, penuh gitu ya. Kalau mau lo berkarir di Jakarta it's okay, tapi buktikan gitu ya.
Oke, tapi kalau mau berkarir di daerah juga jauh lebih bagus ya kan. Mengembangkan daerah kan itu luar biasa. Itu luar biasa, lebih luar biasa sebenarnya sih. Oke, tetap semangat teman-teman. Oke, see you. Thank you bro.